Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmaitul Laila. Saya ingin mempresentasikan tentang fungsi perencanaan. Yang pertama, pengertian dalam konteks organisasi, yang mengartikan perencanaan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan. Perencanaan terbagi menjadi 6 bagian. Yang ke-1, proses. Proses ialah menetapkan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang kedua, penetapan tujuan. Jadi, kita harus menetapkan tujuan kita untuk mencapainya sesuatu yang sudah direncanakan. Yang ketiga, pemilihan tindakan. Tindakan apa yang harus kita pilih agar rencana kita itu bisa terjadi di masa depan. Yang keempat, mengkaji cara terbaik. Untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan, kita harus mengkaji cara-cara terbaik. Yang kelima, tujuan. Setelah semua proses perencanaan dengan baik, setelah itu baru kita bisa melaksanakan tujuan kita yang sudah direncanakan dari awal. 2. Mengapa perencanaan penting? Perencanaan yang baik merupakan cerminan dari manajemen yang baik terhadap organisasi. Dan manajemen yang baik inilah menjanjikan hasil baik. Peranan penting perencanaan terbagi menjadi 5 bagian. 1. Untuk mengkoordinasikan usaha-usaha, supaya aturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan. 2. Untuk mengatasi perubahan. 3. Untuk pengembangan manajer. 4. Untuk pengembangan standar kinerja. Dan yang kelima, perencanaan mengurangi ketidakpastian. 3. Proses penyusunan perencanaan. Untuk merumuskan visi misi dan tujuan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, forecasting, yaitu faktor penghambat tercapainya tujuan. Dan yang kedua, faktor pendukung pencapainya tujuan. Faktor pendukung pencapainya tujuan terbagi menjadi 2 bagian, yakni internal dan eksternal. Internal yaitu orang-orang dalam yang ingin mencapai tujuan, sedangkan eksternal orang-orang luar yang ingin bekerja sama dengan kita. Jadi, internal dan eksternal harus saling mendukung agar tercapainya perencanaan. Sedangkan faktor penghambat tercapainya tujuan yaitu orang-orang internal dan orang eksternal saling menjatuhkan. 4. Pendekatan dalam perencanaan terbagi menjadi 3 bagian. 1. Pendekatan perencanaan inside out dan perencanaan inside in. Inside out ialah fokus pada yang sudah dilakukan dan mengusahakan untuk melakukan yang terbaik. Sedangkan inside in ialah dari analisa lingkungan eksternal muncul perencanaan untuk mengeksplorasi kesempatan kedua. 2. Pendekatan perencanaan top-down dan perencanaan bottom-up. Top-down ialah perencanaan yang langsung dari atas ke bawah, contohnya seperti pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan bottom-up ialah perencanaan yang mendengar aspirasi rakyat dan kemudian menjadi pemikiran perencanaan oleh pemerintah. 3. Pendekatan perencanaan kontingensi ialah proses pembentukan tujuan, pendekatan, dan prosedur program untuk menanggapi situasi atau kejadian yang cenderung terjadi. 5. Jenis-jenis perencanaan. 1. Perencanaan jangka panjang yang lebih dari 5 tahun. 2. Perencanaan jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. 3. Perencanaan strategi, rencana jangka panjang. 4. Perencanaan operasional terdiri dari perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan SDM, perencanaan pemasaran. 5. Perencanaan sekali pakai terdiri dari anggaran, proyek, dan program. 6. Perencanaan tetap yaitu kebijaksanaan, prosedur, dan aturan. 5. Hubungan perencanaan dengan fungsi lainnya. Ada planning, controlling, leading, dan organizing. Planning ialah penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Controlling, monitoring, dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Leading, proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan.
Sedangkan organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Jadi, keempat itu saling timbal balik satu sama lainnya. Yang terakhir, hambatan dalam perencanaan terbagi menjadi dua bagian. 1. Penolakan dalam perencanaan terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Keengganan melepaskan tujuan. 2. Ketakutan akan kegagalan. 3. Minimnya pengetahuan tentang organisasi. 4. Minimnya pengetahuan tentang lingkungan. 5. Kurang percaya diri. 2. Keengganan yang lazim daripada anggota organisasi untuk menerima rencana karena perubahan yang akan ditimbulkan. 1. Ketidakpastian mengenai sebab dan akibat dari perubahan. 2. Keengganan untuk melepaskan keuntungan yang ada. 3. Kesadaran akan kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Mungkin segitu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.